Halo semuanya, saya Bella Yudianti. Di sini saya ingin audiens saya mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku remaja terhadap penggunaan media sosialnya dan agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap penggunaan media sosial tersebut. Menurut kalian media sosial itu apa sih? Pasti kalian berpikir bahwa media sosial merupakan tempat bersosialisasi dan tempat bertukar informasi atau pesan secara online. Yap, itu benar. Berbicara mengenai media sosial, pasti sudah sangat tidak asing lagi kedengarannya. Saat ini, hampir setiap orang sudah memiliki handphone dan juga sudah memiliki media sosial, entah itu Instagram, Line, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Saya sendiri sudah memiliki handphone sejak saya kelas 5 SD dan media sosial yang pertama saya miliki itu adalah Facebook. Saat ini kita dapat mengakses apapun, kapanpun, dan dimanapun yang kita mau. Media sosial itu terdiri dari berbagai macam kalangan dan berbagai macam usia. Namun menurut saya media sosial itu lebih banyak digunakan oleh para remaja. Menurut WHO, batasan usia remaja itu 12-24 tahun. Saya sendiri berumur 20 tahun. Selama ini saya mengira orang yang berkepala dua itu sudah termasuk dewasa, namun nyatanya tidak. Kenapa sih media sosial itu didominasi oleh para remaja? Karena para remaja zaman sekarang itu lebih mudah beradaptasi dengan teknologi, berbeda dengan orang tua saya yang pada saat itu baru memiliki WhatsApp, masih bertanya-tanya ke saya kayak ini gimana sih gitu loh. Terus lalu saya menjawab, oh ini tuh begini loh gitu. Bisa dibilang generasi orang tua saya itu gagap teknologi. Saat ini remaja menghabiskan waktu 5 jam dalam sehari untuk menggunakan media sosialnya. Pada masa pandemi ini mungkin bisa 2 kali lipat karena mengingat tidak banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena keseringan menggunakan media sosial pasti ada dampaknya dong. Yang pertama, media sosial dapat membuat kita menjadi insomnia karena kadang kita suka keasikan, kita suka lupa waktu, yang lama-lama kita jadi begadang. Yang kalau misalkan berulang secara terus-menerus dilakukan itu akan membahayakan kesehatan kita. Yang kedua, media sosial itu bisa membuat kita merasa insecure. Kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain, seolah-olah mereka memperlihatkan kehidupan mereka itu lebih baik daripada kehidupan kita. Yang ketiga, media sosial itu bisa membuat kita menjadi orang yang narsis, dikit-dikit foto buat ngasih makan media sosialnya, dikit-dikit update status. Yang keempat, media sosial itu bisa membuat kita menjadi haus perhatian, seperti saat kita mengupload foto, kita berharap akan banyak yang komen atau menge-like foto kita, kayak nge-komen, cantik banget, bagus banget di fotonya, tapi ternyata kenyataannya tidak banyak. Lalu kita akan merasa kecewa sendiri. Lalu habis itu yang kelima, media sosial bisa menggiring opini publik, seolah-olah mengetahui kehidupan kita yang sebenarnya. Contohnya seperti kita mengupload barang mewah kita, lalu orang-orang pasti berpikir, pamer banget nih gitu. Padahal maksud kita tuh bukan itu. Maksud kita kita mengapresiasi kerja keras kita selama ini. Lalu media sosial itu juga bisa sangat mempengaruhi atau membuat kita ikut-ikutan. Misalkan ada yang nongkrong di sini, kita juga jadi pengen nongkrong di sini gitu. Terus media sosial itu bisa membuat kita tidak peduli terhadap sekitar karena kadang kita malas berkomunikasi di dunia nyata. Terus yang terakhir, karena seringnya menggunakan media sosial membuat kita menjadi kecanduan. Rasanya itu tidak lengkap kalau kita sehari itu tidak mengakses media sosial kita. Dampak positif lainnya itu media sosial bisa membuat kita menjadi orang yang lebih kreatif. Contohnya seperti di TikTok, itu banyak orang yang bikin koreografi dance, resep makanan, dan lain-lain. Maka dari itu kita harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Kita harus tahu apa yang boleh diikutin, apa yang gak boleh diikutin. Kita juga harus bisa mengontrol waktu pemakaian media sosial kita. Media sosial memang sangat membawa banyak dampak terhadap kehidupan kita sebagai remaja. Dengan kemajuan teknologi yang membuat kita mudah mengakses media sosial, maka kita harus bisa menggunakannya dengan bijak apabila kita sudah memutuskan untuk menggunakan media sosial.